Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas, mbak, adik-adik sekalian, dimanapun Anda berada, bersama saya lagi, Iip Wijayanto, dalam program Solusi Asik dari Pak Iip. Ya, selama 15-20 menit ke depan kita akan ngobrol, mengupas berbagai persoalan kehidupan, pernikahan, rumah tangga, perceraian, pacaran, pekerjaan, dan tentu saja cinta. Dan seperti biasa, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan dikirim ke nomor WhatsApp yang ada di bawah ini dengan mengetikkan hashtag solusip, kemudian ketik pertanyaannya apa, dan insya Allah akan kita bahas di dalam program ini ya. Baik, seperti biasanya juga saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya. Jadi seperti biasa juga sudah saya print ya. Dan ini ciri khas saya, ngeprintnya dengan ukuran raksasa ya, agar bisa terbaca. Ya, jadi pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umur saya baru 17 tahun. Punya pacar. Saya juga hobi melihat video-video dewasa. Setelah itu saya melakukan onani, tapi saya belum pernah melakukannya dengan pacar. Apakah kebiasaan onani itu berdosa? Dan bagaimana menghentikannya? Ya, jadi letak kesalahannya di mana? Letak kesalahannya karena suka melihat video-video dewasa tadi. Apa yang kita lihat, itulah yang kemudian akan terekam di dalam benak kita setiap saat. Karena itu memang perjuangannya di zaman sekarang adalah bagaimana caranya agar kita tidak mendekati hal-hal yang bisa memberikan inspirasi kepada kita untuk melakukan perzinahan ya. Jadi termasuk klasifikasi takrab zina. Maka yang dilarang dari takrabnya. Kenapa dari takrabnya? Karena orang tidak akan melakukan zina yang besar-besar tanpa mengawalinya dari yang kecil-kecil. Maka ayatnya berbunyi wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jadi melihat video-video konten, sebenarnya orang dewasa juga tidak layak itu untuk melihat yang demikian ya. Kita bisa melihat di internet. Pokoknya rame lah kalau ada video-video begitu yang bocor, yang entah disebarkan secara sengaja ya. Mungkin karena sakit hati ditinggal oleh orang yang dia cintai, kemudian dokumentasi demikian di-share ya. Atau tidak sengaja karena handphonenya hilang, ada dokumen-dokumen begitu kemudian tersebar. Pokoknya kalau sudah viral-viralan itu, rame orang mencari video-video tadi ya. Jadi orang dewasa pun sebenarnya tidak boleh melihat yang demikian ya, apalagi yang memang belum dewasa ya. Jadi menurut saya usia 17 tahun itu adalah usia remaja menuju dewasa, tetapi belum bisa dikatakan sebagai orang dewasa betul juga karena secara finansial dia belum punya kemandirian ya. Mengambil keputusan pun masih tergantung kepada orang tuanya. Jadi kebiasaannya tadi yang harus di stop terlebih dahulu ya.
belum melakukannya dengan pacar, ya saya sarankan tidak usah pacaran lah ya. Kenapa? Ya kalau pacaran nanti, kalau orang tidak punya pacar, dia mau ngapain? Tidak ada yang bisa dia goda dan tidak ada yang menggoda dia. Tetapi ketika orang punya pacar, maka peluang itu teramat sangat besar terbuka. Awalnya cuman melihat, cuman nonton, lambat laun punya keinginan untuk betul-betul melakukan. Lah kalau belum menikah, jadi dosa besar. Belum konsekuensi-konsekuensi selanjutnya. Terjadinya unwanted pregnancy, ya, kehamilan di luar pernikahan. Ini kalau sudah babnya hamil, masalahnya itu jadi menyebar kemana-mana. Di situ ada persoalan syariatnya, ya. Ketika menikah dalam keadaan hamil, si wanitanya masih hamil, masih berbadan dua, setelah menikah harus mengulangi ijab kabul lagi. Kalau lahir anak perempuan, bapaknya tidak boleh menjadi wali nikahnya. Nanti bisa dilihat di video-video saya yang lain, sudah saya bahas ya, agar tidak mengulangi. Di bagian atau grup playlist yang sudah saya buat, fikih nikah ya. Di sana sudah saya bahas tentang hamil di luar nikah. Implikasi syariatnya seperti apa. Kemudian implikasi secara finansial. Apa sudah siap untuk ngopeni anak orang ketika hamil, melahirkan, setelah itu membesarkan bayi, dan seterusnya. Kemudian juga ada implikasi sosial. Berani tidak komunikasi dengan bapaknya? Calon mertua nih, belum jadi mertua ya, sementara anaknya sudah hamil. Memberitahukan bahwa anaknya hamil, siap bertanggung jawab dengan kehamilan tadi. Bagaimana dengan ngasih tahu orang tua bahwa ada perkembangan demikian? Berani atau tidak? Siap atau tidak? Nah, maka memang yang demikian itu harus difikirkan berkali-kali ya. Karena jangan sampai nikmatnya beberapa detik, sesaat saja, tetapi menjadi persoalan yang panjang lebar. Belum masa depan ya. Tidak bisa melanjutkan sekolah karena harus bekerja untuk bertanggung jawab bagi keluarga dan lain-lain ya. Nah, saran saya tidak usah pacaran dulu ya, apalagi kalau termasuk ke dalam klasifikasi yang strumnya tinggi-tinggi tadi ya. Nah, pertanyaannya, apakah kebiasaan onani itu berdosa? Ya, berdosa. Sudah saya bahas juga di video saya ya. Coba dilihat di video-video yang lain, bab tentang onani dan masturbasi. Tapi agar lebih jelas ya, bahwa onani dan masturbasi itu adalah perbuatan dosa. Landasan dalil yang mengatur tentang berdosanya perbuatan onani itu surat Al-Mu'minun ya. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin famanibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Jadi wallazina hum li furujihim hafizun. Jadi berdasarkan ayat ini, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki itu sepakat bahwa hukum melakukan onani itu adalah perbuatan yang diharamkan dan dosa. Kemudian satu-satunya yang memberikan ruang cuma mazhab Imam Abu Hanifah. Ya, dalam mazhab Imam Abu Hanifah, onani, masturbasi itu perbuatan dosa. Ya, hanya bisa dilakukan dan dimaafkan dan ditoleransi jika kondisinya terdesak. Ya, seperti ilustrasi Nabi Yusuf ya, akan diperkosa oleh Zulaikha yang cantik, terpandang dan masih perawan pada saat itu ya, karena penguasa Mesir pada saat itu tidak pernah menyentuh si Zulaikha ini sama sekali. Dan Nabi Yusuf justru lari ya. Beliau mengatakan,
bahwa ini akhafullah rabbal alamin, saya takut kepada Allah. Ya, begitu. Saya tidak membayangkan kalau kita yang berhadapan dengan seperti itu. Kalau Nabi Yusuf mengatakan ini akhafullah rabbal alamin, kalau kita tidak tahulah apa yang akan terjadi ya. Semoga kita tidak diuji dengan ujian yang demikian, karena itu ujian yang tentu sangat berat. Jadi perbuatan onani, masturbasi dalam ilmu fikih disebut sebagai al-istimna' bil yad. Itu adalah perbuatan dosa. Ya. Landasan dalilnya surat Al-Mu'minun, walladzina hum li furujihim hafizun, dan ayat-ayat seterusnya, ya. Kemudian bagaimana cara menghentikannya? Ya, menghentikannya tadi penyebabnya harus dihentikan dulu, yakni hobi nonton video-video dewasa yang viral-viral itu, ya. Kalau itu sudah dilakukan, masih saja ya keinginan-keinginan itu muncul, maka perbanyaklah berpuasa sunat, ya. Jadi puasa Ramadan, kemudian selesai bulan Ramadan, keinginan itu hadir lagi, maka perbanyaklah berpuasa sunat. Ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Fa in lam yastati wa alaihi bisaumi, itu pada bagian akhir hadis. Ya, jadi kalau para pemuda itu dianjurkan untuk segera menikah kalau mereka sudah siap untuk memikul beban tanggung jawab nafkah keluarga. Ya, karena pernikahan itu adalah benteng terbaik untuk syahwat, untuk penglihatan, dan lain-lain. Tapi kalau ternyata mau menikah belum sanggup, atau belum ada calon yang bisa diajak menikah, maka perbanyaklah berpuasa. Ya. Jadi matanya diajak berpuasa, tidak melihat tayangan-tayangan yang begitu, tidak browsing yang begitu-begitu. Pokoknya kalau buka YouTube, buka channel Iib Wijayanto, yang dilihat ngaji, kan begitu. Ya, kemudian tidak melihat yang lain-lain lah, matanya harus dipuasakan. Pergaulannya juga dijaga, tidak pacaran kan. Kemudian cari teman yang baik-baik. Ya, karena teman yang baik itu akan berpengaruh terhadap dirinya sendiri. Kalau dia berteman dengan yang tidak baik, juga dia akan mendapatkan pengaruh yang tidak baik dari teman-temannya tadi, ya. Jadi begitu cara menghentikannya, stop nonton yang itu, ya. Kemudian yang kedua juga tidak usah pacaran dulu. Kemudian yang ketiga, perbanyak melakukan puasa sunat, ya. Baik. Kemudian saya lanjutkan pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya punya calon suami dari keluarga yang berada. Orang tua saya sering direndahin sama keluarga calon suami. Bagaimana itu ya? Hati saya sakit. Kok ini sudah ngeprintnya besar saja, saya masih butuh perjuangan untuk membaca ya. Saking memang sebenarnya saya harus segera mentreatment mata ini ya. Saya sepertinya ingin mengakhiri pertunangan ini. Tolong nasihatnya. Ya. Jadi sebuah pernikahan itu harus equal, saling menghargai, saling menghormati. Ya, apapun latar belakang keluarganya, apapun latar belakang orang tuanya, saling menghargai, itu prinsip. Ketika salah satu pihak dominan, ya superior, sementara yang lain menjadi pihak yang inferior, ya maka lebih baik tidak dilanjutkan. Karena di dalam perjalanan pernikahan itu yang terjadi hanya kezoliman. Yang berasal dari keluarga yang tidak berada tadi akan selalu diinjak-injak. Akan selalu berada dalam posisi yang di bawah. Dibilang numpang hidup, dibilang matre, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya.
Karena itu tanya ke yang bersangkutan, ini mau diteruskan atau tidak. Kalau mau diteruskan, maka harus belajar menghargai saya, lebih penting lagi menghargai orang tua dan keluarga saya. Begitu, ya. Baik, pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya punya tunangan dan sekarang orang tua sudah pengen banget saya menikah, tapi tunangan saya masih nganggur. Katanya tunggu dia bekerja. Bagaimana ya? Oke. Jadi persoalannya dukungan supporting dari orang tua sudah ada untuk segera menikah ya. Kemudian sudah bertunangan pula ya. Tinggal sekarang yang jadi persoalan adalah pekerjaan ya. Saya pikir begini, jadi pekerjaan itu sesuatu yang teramat sangat penting. Dia menjadi fondasi basic bagi sebuah keluarga untuk bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Tetapi bahwa parameter hidup, standar-standar hidup itu juga perlu untuk dibicarakan agar orang tidak takut ya. Jadi ketika kita ini mensondingkan ide-ide tentang cara hidup yang berlebihan ya, mimpi-mimpi untuk bisa hidup dengan gaya di sinetron dan seterusnya, ya saya pikir yang muncul dari tunangannya tadi ya takut terus, waduh ini kalau calon istri saya pengennya macam-macam, saya ngopeninya mencukupinya dari jalan mana. Nah karena itu sekarang yang paling penting diperbaiki apa? Cara pandang di dalam menjalani konsep hidup tadi. Saya beberapa kali mengatakan bahwa hidup itu mudah, hidup itu murah. Yang mahal itu adalah gaya hidup. Dan itulah yang kemudian membuat banyak orang terganjal keberaniannya untuk segera menikah. Karena terjebak kepada gaya hidup yang berlebihan tadi. Nah karena itu jangan terlalu banyak nonton sinetron-sinetron yang lebay-lebay itu ya. Nonton acara Solusip saja dan jangan lupa nge-share ke teman-teman ya. Baik, jadi saya pikir itu bicarakan ya bahwa yang penting punya sumber nafkah, punya maisah untuk keluarga. Berapapun jumlahnya saya akan bersyukur dan berterima kasih. Dan kita akan hidup dengan cara yang sederhana, kita menikah dengan cara yang sederhana, karena sederhana itu adalah sesuatu yang indah. Saya yakin kalau itu yang disampaikan, insya Allah yang bersangkutan juga akan punya keberanian untuk melangkah lebih jauh ke pernikahan. Ya, begitu mungkin yang bisa saya jawab untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk terus tunggu Solusip. Insya Allah kita tayang setiap malam jam 9 malam di YouTube, di channel Iip Wijayanto, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Iip Wijayanto. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kurang dan khilafnya. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.